Tuhan, seperti pujian ini, tidak ada nama lain yang layak dibesarkan, ditinggikan, dan diagungkan kecuali Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, Allah yang maha baik, yang mencintai dan mengasihi setiap kami umat-Mu ini. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serentak dan serempak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menundungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku
yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di akhir pekan ini kembali kami boleh ada di dalam hadirat-Mu. Sekarang kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, saudari kami, Nika Anderson. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Ya, senang sekali hari ini Sabtu 16 Maret 2024. Boleh melihat wajah Bapak Ibu sekalian serta membaca daftar nama yang hadir. Sungguh adalah satu sukacita dan kekuatan yang besar ya buat saya dan tentu buat setiap kita. Nah, hari ini kembali kita akan dilayani oleh hambanya, saudari kita, Nika Anderson. Silakan Nika, waktu dan Shalom tempat. Pastor Yongki, shalom semua Shalom. saudara yang terkasih di dalam Tuhan, juga Bapak Ibu saudari yang di Amerika pada pagi hari ini dan yang di Indonesia pada sore hari. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Kuasa, Doa, dan Puasa. Saya percaya kita semua yang hadir di Zoom ini sudah menjalankan puasa. Amin. Semua berdasarkan komitmen masing-masing kepada Tuhan, di mana puasa ini kita lakukan bersama-sama dari tanggal 7 Maret sampai tanggal 15 April. Semua karena anugerahnya kita boleh masuk dalam doa dan puasa, di mana saya percaya kita akan menerima kuasanya. Kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan, dan apa yang Tuhan firmankan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Puasa orang Kristen itu selama 40 hari. Sama seperti Tuhan Yesus kita berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Tuhan Yesus kita itu sungguh-sungguh luar biasa. Di saat dia berpuasa, oleh roh dia dibawa ke padang gurun.
Tuhan Yesus dicobai oleh iblis. Jadi kalau kita sampai puasa ini ada cobaan, percaya kita keluar sebagai pemenang. Percaya kita akan menerima kuasanya yang dahsyat dan ajaib. Tuhan Yesus sendiri sebagai Tuhan kita selama puasa dicobai. 40 hari, 40 malam Tuhan Yesus berpuasa. Dan Tuhan Yesus saat dicobai sebagai manusia pada saat itu, dia juga merasa lapar sama dengan kita. Dan kita perhatikan, Tuhan Yesus itu dicobai di padang gurun. Nggak gampang loh ya, kondisi dicobai di padang gurun. Kita tahu padang gurun itu gambarannya seperti apa. Siapa yang sudah pernah ke padang gurun? Saya sudah pernah ya waktu ke Israel itu panas sekali. Namanya padang gurun tuh ndak ada yang istilahnya kita bisa lihat pemandangan macam-macam makanan di mana-mana tuh ndak ada. Es campur nggak ada, es teler nggak ada apa-apa. Air putih juga nggak ada. Jadi padang gurun tuh bener-bener pasir semua. Batu, pasir, udaranya panas, kering. Dan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Kalau kita perhatikan Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, dia juga merasa haus dan lapar. Tetapi kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya. Pada hari ini, mari kita bersama-sama kita buka firman Tuhan di dalam Matius 4. Di dalam Matius 4 kita bisa melihat ketika Yesus dibawa di padang gurun, iblis itu datang dan berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Mungkin saat lapar, iblis itu jahat. Dia bisa menggambarkan batu-batu itu seperti roti. Kita bisa bayangkan ya batu kecil-kecil itu. Kalau orang lapar kan bisa imagine ya batu-batu itu jadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja dalam Matius 4 ayat 4, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan Yesus ini selalu melawan musuh, melawan iblis dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini merupakan senjata. Senjata kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepadanya. Di mana kita bisa melihat apa arti yang Tuhan mau. Pesan Tuhan. Itu Tuhan mau menyampaikan keinginan daging kita supaya kita saat puasa ini kita benar-benar bisa menguasai keinginan daging kita. Karena daging ini lemah. Jadi tergantung komitmen kita selama kita ini berpuasa kepada Tuhan. Kadang sering kita berpuasa bertuhan, contohnya makanan apa yang kita pantang atau apa yang kita komitmen kepada Tuhan. Apakah kita makan jam berapa, buka jam berapa, mau minum atau tidak minum, itu komitmen kita kepada Tuhan. Dan di era generasi yang baru ini, puasa bukan hanya soal makan dan minum, tetapi apa yang mau kita pantangin, yang kesukaan kita, contohnya tidak melihat drama Korea dan sebagainya, atau tidak makan sesuatu yang biasanya kita suka sekali. Dalam salah satu makanan yang saya pantangin, yang saya janji tidak akan makan selama 40 hari puasa ini, yaitu tidak makan es krim. Saya ini suka es krim. Kalau kelihatan es krim itu sudah, wah, vanilla, stroberi. Dan memang cari yang low ya, cari yang low sugar juga. Tetapi kalau lihat es krim, matcha, kayak gitu-gitu tuh, rasanya apalagi kalau sama dessert, ya memang sekarang kan kita mengurangi dessert ya, karena tuh gula. Tetapi kalau ada es krim itu coba sedikit, dessertnya es krimnya yang itu lumayan enak dimakan. Jadi kalau saya pantang salah satu makanan yang saya nggak mau makan tuh salah satunya es krim. Apalagi kalau udaranya panas, makan es krim tuh enak sekali. Jadi, jadi itu yang kita komitmenin. Kita harus siap dengan komitmen kita. Apa yang kita pantangin. Kesukaan kita. Mungkin kalau ibu-ibu berat ya. Misalnya pantang tidak shopping. Wah, itu berat juga ya, pantang tidak shopping selama 40 hari. Tapi kalau kita komitmen, saya percaya kita pasti bisa. Karena kita harus melawan keinginan daging kita ini. Karena
kita ini dari darah dan daging, dan kita ini lemah. Kita ini mudah tergoda dengan keinginan daging kita, tetapi Tuhan berkata dalam firman-Nya, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Artinya apa? Supaya kita ini tidak melihat tubuh jasmani kita, bukan kita memperkuat, memperbesar tubuh jasmani kita, tetapi Tuhan mau kita juga memperkuat rohani kita supaya kita dekat kepadanya, supaya kita dijauhkan dari segala yang tidak baik, dari segala yang jahat, kita dijauhkan semuanya. Amin. Yang kedua kita lihat, kita pelajari mengenai pencobaan Tuhan Yesus ini dalam Matius 4 ayat 5 sampai 7. Di mana iblis itu membawa Tuhan Yesus itu di gambaran tempat yang tinggi, dibawanya ke kota suci, di bumbungan bait Allah. Dan dia memberikan gambaran iblis. Jika engkau anak Allah, ayo jatuh ke bawah. Itu mencobai ego kita sebagai manusia. Coba kamu jatuh ke bawah, kan sudah ada tertulis. Nanti pasti malaikat-malaikat itu akan menatang engkau, akan menolong engkau supaya kakimu aja nggak sampai terantuk kepada batu. Secara manusia, kita kalau punya kekuatan, punya uang banyak dan sebagainya, kenapa nggak pakai uangmu? Kamu bisa beli kok. Kamu bisa melakukan apa saja yang kamu punya. Kamu nggak suka sama orang itu, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu bisa. Kamu bisa melakukan dengan segala kekuatanmu. Tetapi Tuhan berfirman, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus tidak menunjukkan kehebatannya, nggak mau pamer, tetapi Tuhan Yesus mau dia tidak berlaku sombong, tidak angkuh hidup ini. Kalau kita hidup dalam keangkuhan, kita hidup dalam kesombongan, kita tidak menyadari bahwa apa saja yang kita punya itu, semuanya itu tidak ada apa-apanya. Karena kalau kita diingatkan kembali dalam Pengkhotbah 7 ayat 2, pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup, yaitu kita, itu memperhatikannya. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak ada yang perlu kita banggakan dalam kehidupan kita. Misalnya dengan kekuatan kita, kita sombong. Dengan kepandaian kita sombong. Dengan apa yang kita punya, kita sombong. Itu semuanya akan sia-sia. Tetapi biar kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini dengan benar dalam masuk dalam perkenanannya. Kemarin puji Tuhan, saya boleh datang ke funeral di mana saudara kami yang terkasih, Bapak Hendra Setia Dharma, boleh dipanggil ke rumah Bapak di surga. Di situ kita bisa melihat kesudahan setiap manusia. Manusia cuman setelah meninggal cuman ditaruh satu tempat berapa kali berapa dan setelah itu dikubur atau dikremasi. Dan puji Tuhan yang kita percaya sebagai orang percaya kita mengharapkan kita di rapture. Tapi kita percaya dari situ kita melihat bahwa kesudahan manusia seperti itu. Oleh sebab itu, di mana kita boleh kesempatan untuk hidup, pakai kesempatan untuk hidup ini untuk kita sungguh-sungguh hidup untuk memuliakan namanya. Kita tidak mau hidup dalam kesombongan, kita tidak mau hidup dalam keinginan daging, kita bisa kontrol, punya penguasaan diri. Amin. Dan yang ketiga, kita boleh mempelajari dari pencobaan Tuhan Yesus di padang gurun mengenai di dalam Matius 4 ayat 8 sampai 10. Tuhan Yesus dibawa sama iblis juga ke gunung yang tinggi, dibawa lagi ke tempat yang sangat tinggi dan diperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dilihatkan semua. Iblis bahkan memberikan janji kepada Tuhan Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu. Tetapi kurang ajar iblis ini. Tuhan Yesus disuruh sujud menyembah iblis. Jika engkau sujud menyembah aku. Kalau minta kepada iblis itu bukan berarti tidak mendapatkan apa-apa. Makanya banyak orang datang ke dukun, datang ke orang pinter. Bukan berarti tidak didapatkan apa-apa. Tapi ingat, pemberian iblis tidak ada yang gratis.
Iblis itu bukan kasih, tetapi iblis itu menghancurkan. Jadi kalau minta datang kepada iblis, maka ada yang dihancurkan. Hari-hari ini gereja setan juga berani terang-terangannya mulai mengadakan kebaktian. Tetapi kita ini yang percaya kepada Tuhan, kita harus menang. Kita harus menang dan kita melawan segala yang tidak berasal dari Tuhan. Maka iblis berkata dengan tegas, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Dalam Matius 4 ayat 10. Jadi Tuhan ingatkan pada kita, untuk apapun yang terjadi di muka bumi ini, tetap setia sampai akhir hidup kita. Tetap setia, tetap cinta Tuhan, tetap mengikut Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Jadi Tuhan mengingatkan pada kita supaya kita menjaga mata kita. Mata kita ini kalau kita perhatikan, apalagi kalau di mall, itu dijaga. Banyak godaannya di mall. Jadi mata kita ini dijaga supaya apa, kita bisa menguasai diri kita, mengontrol diri kita. Akhirnya iblis meninggalkan Tuhan Yesus dan malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus kita ini sudah memberikan contoh yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus dicobai, tetapi Tuhan Yesus kita yang hebat dan penuh kuasa, tidak jatuh di dalam dosa. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus menang dari segala pencobaan. Oleh sebab itu kita yang percaya, kita percaya, kita pun umat Tuhan, kita mau menang dari setiap masalah kita. Kita menang dari segala pencobaan apapun. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Masalah kita itu kecil. Amin. Karena kita punya Tuhan yang besar. Ada barusan ini saya dapat forward ya. Dari, nggak tahu dari media mana. Tapi forward itu lucu, ada kata-kata di bawahnya. Jika engkau mempunyai masalah, tapi masalahmu tidak akan lebih besar dari masalah ini. Tahu gambarnya apa? Ada orang menabrakkan mobilnya masuk di showroom mobil Porsche yang harganya satu mobil Porsche itu 8,9 miliar. Wow, luar biasa. 8,9 miliar itu mobil biasa yang nubruk. Jadi berikan gambaran, jika masalahmu tidak seperti masalah itu, kita harus bersyukur. Kita percaya Tuhan tahu setiap daripada kita punya kekuatan sendiri-sendiri. Tiap orang beda-beda. Kalau kita tidak mau dicobai, dekat kepada Tuhan supaya kita juga dijauhkan dari segala pencobaan. Saya juga nggak suka dicobai. Semua dari kita nggak ada yang mau dicobai. Siapa yang mau dicobai hari ini? Angkat tangannya. Nggak ada kan? Tidak ada yang mau dicobai. Dekat sama Tuhan supaya kita dijauhkan dari segala bentuk pencobaan. Dijauhkan dari segala masalah. Dekat dengan Tuhan. Pakai dekat kedekatan kita dengan Tuhan di hari-hari kita berdoa dan puasa. Kita akan menerima kuasanya yang luar biasa. Kita akan menerima kuasanya yang dahsyat. Amin. Di dalam Efesus 6 ayat 17, Tuhan Yesus mengingatkan pada kita, terimalah ketapang keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita ini harus pakai firman Tuhan. Tuhan Yesus dulu juga pakai firman Tuhan. Supaya kita boleh menang terhadap apapun yang ada di depan kita. Jadi kuasa doa dan puasa itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan salah satu contoh di Alkitab, Yunus. Kita perhatikan Yunus 3. Yunus ini diutus oleh Tuhan ke Niniwe, bangsa yang sangat jahat, bangsa yang sangat kejam. Tetapi Yunus ini nggak mau, sampai kita tahu ceritanya. Yunus masuk perut ikan dan sebagainya. Akhirnya Yunus pergilah dia pergi ke kota Niniwe juga pada akhirnya. Sampai sebuah kota yang besar dia mengumumkan. Dia berkata, mulai Yunus masuk 40 hari lagi, dalam Yunus 3 ayat 4. Niniwe ini akan ditunggang balikkan. Tetapi puji Tuhan, orang Niniwe ini mau percaya kepada Tuhan. Dia akhirnya mengumumkan puasa, baik orang dewasa maupun anak-anak.
mereka melakukan kain kabung, mengenakan kain kabung, sampai rajanya itu bisa turun dari singgasana, ditanggalkannya semua jubah kebesarannya, sampai diselubungkan kain kabung dan duduk di abu. Seorang raja mau duduk di abu, karena inti puasa itu apa? Kerendahan hati. Dia mau duduk di abu. Seorang raja yang besar membuka jubahnya dan duduk di abu. Dia datang kepada Tuhan dan dia memerintahkan kepada pembesarnya bahwa manusia, ternak, lembu, sapi, kambing, domba nggak boleh makan apa-apa, nggak boleh makan rumput, nggak boleh minum air. Semuanya manusia, ternak semua harus berselubung dengan kain kapung, berseru kepada Tuhan dengan keras. Akhirnya Tuhan supaya apa? Dia berharap Tuhan berbalik dengan penuh kasih supaya musibah itu tidak akan terjadi dalam kota Niniwe. Mereka menyesal kepada Tuhan dengan tapi Tuhan kita ini Allah Maha Kasih. Kalau kita datang kepada Tuhan terutama dengan doa dan puasa, kuasanya doa-doa kita semua ini akan dijawab. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang punya problem ekonomi akan dipulihkan oleh Tuhan. Yang hutang akan terlunaskan dengan cepat. Jadi kita percaya bersama Tuhan, kuasa Tuhan terjadi. Yunus pada waktu ini Tuhan pakai untuk menyelamatkan kota Niniwe. Sehingga kota Niniwe akhirnya diluputkan dari keadaan yang binasa. Sehingga Tuhan tidak memberikan murkanya, tetapi Tuhan mengasihi kota Niniwe. Amin. Banyak sekarang dunia ini penuh dengan dosa. Mari kita percaya, kita doakan orang-orang dekat-dekat dengan kita. Kita bantu dalam doa. Yang belum puasa, mari tidak ada yang kata terlambat. Mari kita masuk dalam doa dan puasa. Amin. Banyak kejadian juga. Kalau kita perhatikan Daud. Daud pun juga mengalami hal yang sama. Dia juga pernah jatuh di dalam dosa di mana dia mengambil Batseba sebagai istrinya. Padahal Batseba masih istrinya Uria. Dan jahatnya Daud juga memberikan Uria untuk mati di dalam medan peperangan. Tetapi kita lihat bahwa Daud itu berpuasa selama 7 hari. Karena diperingati oleh hambanya Nathan bahwa kalau anakmu yang dilahirkan oleh Batseba itu akan mati. Tetapi Daud ini berharap dia datang dan puasa. Tetapi tidak semua doa dan puasa itu harus terjawab sesuai dengan doa kita. Daud itu benar-benar memohon kepada Tuhan. Dia berpuasa selama 7 hari dengan tekun. Semalam-malam dia berbaring di tanah. Puasa 7 hari. Yaitu dalam 2 Samuel 12 kalau kita buka ya. Tetapi akhirnya pada hari ketujuh di dalam 2 Samuel 12 ayat 18, anak itu mati. Anak itu sakit dan tetap mati. Bahkan pegawainya sampai berbisik-bisik, nggak berani ngomong kepada Raja Daud, takut Raja Daud melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi Raja Daud tahu bahwa anaknya sudah mati. Sudah matikah anak itu? Akhirnya dijawab sudah. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Dia tuh bersujud, ganti pakaian, masuk rumah, mungkin mandi dan sebagainya. Dan dia minta roti. Dan dihidangkanlah roti untuk Daud. Sampai ada pertanyaan, apakah artinya ini? Engkau bisa ini. Tapi Daud berkata, iya selama anak itu masih hidup, aku tuh berharap belas kasihan Tuhan. Tetapi anak ini sudah mati, nggak mungkin kembali. Jadi dia akhirnya berserah total pada Tuhan. Tetapi saya baca firman ini, apa Tuhan maksudnya? Dengan sudah doa dan puasa, Daud sudah minta ampun pada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab lain, tetap anaknya sakit. Memang dari segala dosa-dosa yang kita lakukan tuh ada konsekuensinya. Mungkin ada yang Tuhan ampuni dipulihkan, tetapi konsekuensi dosa itu bisa tetap ada. Makanya itu kita hindarilah dosa. Karena kuasa daripada doa dan puasa itu selain mendatangkan kemurahan, tapi Tuhan kita tuh Allah yang maha adil. Seperti kita juga lihat kisah Esther dan Mordekai, bangsa Yahudi diluputkan oleh Tuhan di mana Tuhan bisa memutarbalikkan keadaan. Itu Tuhan kita maha adil.
Esther dan Mordekai dan bangsanya berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan, tidak minum, terancam punya masalah besar. Tetapi kita bisa melihat di dalam kisah Esther, Tuhan memutarbalikkan keadaan dari yang harusnya bangsa Yahudi yang mengalami kebinasaan, tetapi Tuhan memutarbalikkan keadaan di mana Hanan yang memancungkan, yang sudah bikin rancangan yang begitu jadi dirinya sendiri, yang akhirnya disulakkan kepada tiang. Karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Jadi biarlah kita ini hidup dengan penuh sungguh-sungguh dan tekun datang pada Tuhan. Supaya apa? Kuasa, doa dan puasa ini terjadi dalam hidup kita. Kita beroleh kemurahan Tuhan. Kita boleh, Tuhan boleh adil dalam hidup kita. Dan yang terakhir, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Setiap kita yang percaya pada Tuhan, pertolongan Tuhan itu luar biasa. Tuhan tuh tolong, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi kalau Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita mau, tetap percaya Tuhan itu akan menjawab yang terbaik buat kita. Mungkin kita melihat kok gini Tuhan jawabannya nggak sesuai dengan yang aku mau. Tetapi kita percaya itu yang terbaik buat kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita cuma percaya. Kita masuk dalam doa dan puasa, kita menerima kuasanya, bahwa Tuhan akan memberikan kemurahan terhadap kita. Tuhan akan berlaku adil kepada kita, dan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Percaya kepada Tuhan, maka jeripaya kita tidak akan sia-sia. Kuasa doa dan puasa itu akan bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita baca di ayat penutup terakhir ya. Mari kita buka dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia. Supaya apa? Supaya kita ini menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Karena kita percaya pertolongan kita itu adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak ada nama lain selain kita berharap kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh selama masa doa dan puasa ini kita mau lebih dekat kepada Tuhan supaya kita memiliki komitmen yang benar-benar berarti di hadapan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Sehingga saya percaya kuasa doa dan puasa terjadi dalam hidup kita. Kita menerima kemurahan Tuhan. Kita menerima keadilan dari Tuhan. Dan kita menerima pertolongannya yang tepat pada waktunya. Amin. Saya tutup firman Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan sudah ingatkan kepada kami semua. Untuk selama kami masuk dalam doa dan puasa ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bersama Engkau tidak akan pernah sia-sia. Dan kami percaya Tuhan biar kami semua hidup dalam perkenanan-Mu dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak mau Tuhan jatuh di dalam dosa. Kami mau seperti Engkau Tuhan, di mana Engkau pun menang terhadap setiap persoalan yang Engkau hadapi. Engkau menang dalam setiap pencobaan Tuhan sebagai manusia pada waktu itu. Kami percaya Tuhan, kami semua yang benar-benar cinta kepadamu Tuhan. Kami mau mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami. Kami mau hidup setia sampai hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, Engkau dapatkan kami Tuhan benar-benar hidup setia dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua yang hadir di tempat ini. Biar berkat Abraham, Ishak dan Israel turun atas kami semua dari sekarang sampai selamanya. Yang percaya katakan bersama saya. Amin.